Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah selalu sehat dan yang pastinya selalu semangat ya untuk mengikuti ibadah setiap hari minggunya. Wah, senang sekali ya Kak Emma dan adik-adik di rumah. Gimana nih, adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan belum? Pastinya dong Kak Chelsea. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, jangan lupa ya untuk menyiapkan Alkitab, buku nyanyian, serta hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama dengan lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Ayo adik-adik duduk yang manis, kita akan bersaat teduh. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dimulai. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 81. Kusomba ho Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa, Inang undang untuk berdiri. Kita berdoa ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu,
perteguh kesetiaan pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, kita akan membaca hukum Taurat yang ke-9. Ayo adik-adik, kita buka katekismusnya, kita sama-sama membacanya ya. Tita yang ke-9 serta maksudnya. Tita ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Nah, demikian hukum Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masih semangat kan adik-adik di rumah? Nah, biar kita makin semangat, kita angkat kembali lagu pujian kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 154, Dalam Nama Yesus. Nah adik-adik, kita akan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, inang undang untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, kita akan membaca epistel ataupun ayat hafalan yang diambil dari kitab Matius 5 ayat yang ke-37. Kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, demikian ayat hafalan kita. Buat adik-adik dihafal ya ayat hafalannya. Nah, kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Mari kita bernyanyi dengan lagu pujian Ingat Akan Nama Yesus. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, inang undang untuk berdiri, dan kita sama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama dengan lagu pujian Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu ini. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk
hari yang indah ini Tuhan membangunkan kami adik-adik sekolah minggu. Begitu juga kami akan masuk dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi sukacita dan berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabarnya semua yang ada di rumah adik-adik sekolah minggu? Sehat? Amang berharap adik-adik sekolah minggu semua sehat, mama bapaknya juga sehat, kakak, abang atau adiknya juga sehat juga. Amang selalu mendoakan anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Doakan juga ya kakak-kakak guru sekolah minggu, didoakan juga Amang dan Inang Situa, Amang Pendeta dan Inang Bidulpro. Kita sama-sama saling mendoakan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 ini, Amang Pendeta mau membacakan firman Tuhan untuk adik-adik. Tolong dibuka Alkitabnya. Kita buka dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68. Ayo adik-adik dibuka. Kalau tidak tahu ada mama atau bapaknya di sampingnya, kasih tahu supaya dibantu. Sudah dapat ya semua ya? Matius 26 ayat 57 sampai ayat yang ke-68. Amang Pendeta undang adik-adik membacanya juga di rumah ya. Kita sama-sama membacanya. Dari Matius 26 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68. Yuk, sama-sama kita membacanya. Dimulai dari ayat yang ke-57. Tapi kita baca dulu judul perikopnya ya. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Disitulah telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.
Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, sebenarnya kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kasihannya Tuhan Yesus ya. Siapa yang merasa kasihan tunjuk tangan di rumah? Kasihan kan? Dipukuli. Siapa lagi tadi? Ditinju. Siapa yang suka berantem di rumahnya? Siapa yang suka mukul adiknya? Siapa yang suka mukul abangnya? Atau abangnya mukul adiknya? Atau kakaknya mukul adiknya? Siapa yang suka mukul? Itu tidak boleh ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini itu mau menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa bulan depan kita itu akan mengadakan Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus mati, dia bangkit pada hari yang keberapa nih? Yang keberapa? Yang ketiga. Nah, jadi khotbah setiap hari Minggu ini adalah mengenai jalan penderitaan Tuhan Yesus. Atau dalam bahasa Latinnya yaitu Via Dolorosa. Jadi kita mengenang ini adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus menderita sebelum disalibkan. Tadi adik-adik kan membaca bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, lalu digebukin, diludahi lagi. Apakah Tuhan Yesus marah? Tuhan Yesus membalas nggak? Tidak, bukan? Justru Tuhan Yesus diam. Nah, apa yang mau kita ambil dari khotbah sekolah minggu ini untuk adik-adik? Yang pertama, diingat ya, pesan anak pendeta ini, atau dicatat. Kalau perlu juga suruh sama mama, sama bapak mencatat khotbahnya ini. Yang pertama itu, jangan mau berbuat jahat. Jangan mau berbuat jahat. Siapa yang jahat tadi? Kalau adik-adik baca tadi dari ayat 57 sampai 68, banyak orang-orang jahat kan yang mau menyakiti Tuhan Yesus. Jadi kan kasihan juga Tuhan Yesus kan, nggak ada yang mau menolong Tuhan Yesus. Siapa yang mau menolong Tuhan Yesus, adik-adik? Tidak ada satupun yang mau menolong Tuhan Yesus. Makanya ahli Taurat, orang tua-tua Yahudi sepakat untuk mencari saksi palsu. Wah, ini dia. Orang-orang itu mau menangkap Tuhan Yesus, tapi dicari dulu saksi palsu. Karena apa? Mereka ingin Tuhan Yesus itu dihukum. Hukum apa? Dihukum mati. Lalu ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Yahudi ini cari saksi. Bagaimana supaya Yesus bisa ditangkap, lalu dihukum mati. Yang dapat cuma 2. Dari sekian banyak orang yang mau bersaksi palsu, cuma dua orang. Amang pendeta tanya sama adik-adik, mau jadi saksi palsu? Jangan mau ya. Oke, lalu yang kedua, pesan firman Tuhan untuk
anak-anak sekolah minggu yang kedua, jangan bersaksi dusta atau bersaksi palsu. Tadi yang pertama apa? Jangan mau berbuat jahat. Lalu yang kedua, Mang Pendeta mau sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah, jangan mau bersaksi dusta. Ayo kita ingat, hukum Taurat keberapa jangan bersaksi dusta? Ada yang tahu? Tolong dijawab nanti di YouTube-nya. Hukum Taurat keberapa jangan bersaksi dusta atau bersaksi palsu? Hukum Taurat yang ke-9. 8 atau 9? Pasti 9. Nanti diingat ya, benar atau tidak. Karena itu jangan mau adik-adik mengatakan yang tidak benar. Harus mengatakan yang benar. Jangan mau adik-adik jadi orang yang suka berbohong. Tidak boleh ya. Jadilah orang jujur. Harus jujur sama mama. Ayo, siapa yang suka berbohong sama mama? Bisa ditunjuk saudara-saudaranya. Siapa yang suka berbohong sama mama atau sama bapaknya? Harus jujur ya adik-adik ya. Karena orang yang jujur itu Tuhan Yesus sangat sayang. Jujurlah, jangan mau bersaksi dusta. Yang ketiga, pesan yang ketiga, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Jadi kalau adik-adik ada teman-teman yang tidak suka sama adik-adik, jangan dibalas. Kalau dia berbuat jahat samamu, jangan dibalas. Loh, Abang Pendeta, aku dipukul ini. Biarin aja. Mampu nggak kamu berdoa, mendoakan temanmu yang berbuat jahat? Atau langsung ambil sapu lagi, balas lagi? Jangan seperti itu ya. Abang Pendeta tidak mau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk berbalas jahat atau berbuat jahat lagi. Kalau temanmu, saudaramu jahat kepadamu, kamu harus berbuat baik. Karena itu doakan dia. Ingat tadi, apakah Tuhan Yesus melawan adik-adik? Tuhan Yesus tidak melawan. Dia udah ditinju, dipukul, diludahin, diseret-seret malah. Tuhan Yesus tidak melawan, justru Tuhan Yesus diam. Karena apa? Tuhan Yesus pernah bilang, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi kalau adik-adik berbuat baik, menjadi contoh atau teladan, berarti adik-adik itu sahabat Tuhan Yesus. Dan itu yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cikampek ini harus berbuat baik. Berbuat baik bagi dirinya, berbuat baik bagi saudara-saudaranya, kakak atau abang atau adiknya, berbuat baik untuk mama dan bapak, berbuat baik nanti untuk teman-teman sekolah minggunya. Kita harus berbuat baik. Karena itu, berbuat baik itu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cikampek. Inilah Minggu Letare, tanggal 14 Maret ini adik-adik. Minggu Letare itu artinya Minggu Bersukacita. Walaupun Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus katakan hari Minggu ini kita harus bersukacita. Karena itu orang yang bersukacita dia rajin berdoa, dia rajin membaca Alkitab, dia selalu berbuat baik.
Nah, PR-PR yang dikasih sama kakak-kakak guru sekolah minggu sudah dikerjakan atau belum? Amang ingat minggu kemarin ya, sudah selesai menghafal doa Bapa Kami ya, tapi dalam bahasa Batak. Ayo, nanti diulangi lagi, atau nanti kalau ada PR ini, siapa tahu nanti kakak-kakak sekolah minggu kasih PR lagi dikerjakan ya. Amang senang lihat adik-adik ada di media sosial seperti di Facebook, di Instagram, dia berdoa Ali Amanami. Salut Amang, bangga, senang sekali. Itulah yang mempunyai kreativitas, inovasi, semangat. Harus seperti itu adik-adik ya. Nanti kalau dikasih PR ini habis ini dikerjakan ya, lalu ditampilkan di Facebooknya mama atau bapak, nggak apa-apa, itu bagus. Karena sekarang kita sudah memasuki dunia modernisasi, semua sangat cepat adik-adik melalui media-media yang kita pakai saat ini. Oleh karena itu kita harus ingat ketiga pesan tadi. Jangan mau berbuat jahat, jangan bersaksi dusta atau bersaksi palsu, lalu yang ketiga menjadi teladan. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus berikan kesehatan, sukacita, kepintaran dan berkat ya. Salam dan doa dari Amang Pendeta, Amang dan Inang Sintua, kakak-kakak guru sekolah minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari Minggu ini di tanggal 14 Maret di Minggu Letare, anak-anak sekolah minggu dapat mendengar firman Tuhan. Itu karena kuasa dan kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tadi itu menjadi sukacita dan berkat dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cikampek, berkati juga mama dan bapak kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, Amang dan Inang Sintua, Amang Pendeta, begitu juga Inang Didelpro, dan semua jemaatmu HKBP Resort Cikampek ini. Kiranya di hari Minggu ini firman Tuhan itu selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan jangan lupa ya, untuk persembahannya dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi bersama-sama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 123, Salelen Hoditano On. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!